Kutha cilik ing bumi Sukawati, kutha Sragen, kutha kang endipeni. Selamat datang di Gedung Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Miri 1. Alamat Dusun Karangnongko, RT 10, Desa Sunggingan, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. MTA Cabang Miri 1 diresmikan tahun 1995, tepatnya tanggal 21 September tahun 1995 di Gedung Olahraga Diponegoro, Sragen, yang meresmikan Bupati Sragen, beliau R. Bawono. Pemirsa, pengurus MTA Cabang Miri 1 yang lama atau awal, Ketua 1 saya sendiri Mulyoto, Ketua 2 Bapak Suratmin, Sekretaris 1 Bapak Ngateman, Sekretaris 2 Bapak Sunardi, Bendahara 1 Bapak Abdul Rahman, Bendahara kedua Bapak Mulyanto, pembantu Bapak Kamidi. Kemudian di dalam kepengurusan ada pergantian, yaitu di sekretaris sampai sekarang. Sekretaris 1 Bapak Sunardi, Sekretaris 2 Bapak Sarju. Pemirsa, kegiatan di Majelis Cabang Miri 1 diadakan setiap hari Senin jam 15.30 sampai jam 17. Kemudian di Ampu, beliau Bapak Ustadz Tukiman, SPD. Kemudian kegiatan yang pertama adalah Qiraah, yang kedua membaca brosur Ahad pagi, yang ketiga adalah absensi, kemudian yang keempat pengisian pengajian dari beliau Al-Ustadz Tukiman. Pengajian binaan di Majelis MTA Cabang Miri 1 yaitu 1 pembinaan di Desa Giri Kota, Giri Margo, kemudian yang membina waktu itu saya sendiri Mulyoto. Kemudian sekarang sudah diresmikan sebagai cabang Miri 2. Kemudian yang kedua, binaan di Pringapus, Kelurahan Gilirejo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Pembina pada waktu itu saya sendiri Mulyoto. Kemudian yang ketiga adalah di Desa Kropak, Sunggingan, Kecamatan Miri, yang bina Bapak Suratmin. Pengajian kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu
kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu. Kelompok bapak-bapak ini terbagi menjadi 3 kelompok. Satu di kelompok pondok, karena kelompoknya adalah diambilkan dari berdasarkan domisili rumah warga. Dilaksanakan tiap hari Senin malam Selasa, yaitu ba'da isya sampai dengan selesai dari rumah ke rumah. Kemudian kelompok 2, kelompok Karangnongko. Kegiatannya sama, yaitu setiap hari Rabu malam Kamis. Waktunya ba'da isya sampai dengan selesai. Kemudian yang ketiga, kelompok Gagan. Dilaksanakan ba'da isya sampai dengan selesai. Kemudian kegiatannya tiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian kelompok putri, yaitu kelompok ibu-ibu gabungan, yaitu dilaksanakan tiap sebulan sekali pada hari Kamis minggu pertama. Waktunya ba'da asar sampai dengan selesai. Kegiatan sosial MTA Cabang Miri mengikuti kerja bakti yang dilaksanakan Bapak RT di lingkungan majelis dan lingkungan warga setempat. Kemudian yang kedua adalah donor darah. MTA Cabang Miri mengikuti jadwal dari perwakilan Sragen kerjasama dengan PMI Sragen yang dilaksanakan tiap 3 bulan sekali. Tempatnya adalah bergilir. Alhamdulillah diikuti dari Bapak Camat dan segenap karyawannya, kemudian dari Kapolsek dan Ramil, kemudian dari perangkat desa, serta diikuti dari masyarakat sekitar. TMMD MTA Cabang Miri mengikuti kegiatan TMMD yang dilaksanakan di MTA Pusat, kemudian di perwakilan atau di kabupaten, juga mengikuti kegiatan TMMD yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Pembagian paket kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, MTA Cabang Miri membagikan sembako, dibagikan di lingkungan majelis, dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang selanjutnya pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada waktu Hari Raya Idul Adha. Dibagikan kepada semua masyarakat di lingkungan Majelis MTA Cabang Miri 1. Bedah rumah. MTA Cabang Miri telah melaksanakan bedah rumah, yaitu yang pertama di rumahnya Saudara Sarimo. Kemudian yang kedua adalah di rumahnya Bapak Soni yang beralamatkan di Desa Bulak Rejo, Desa Sunggingan, Kecamatan Miri. Drop air bersih. MTA Cabang Miri telah melaksanakan drop air bersih. Air bersihnya itu diambil dari PAM Mandiri, tempat saya sendiri, Mulyoto, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang kekurangan air pada waktu musim kemarau di daerah Gilirejo. Daerah Gilirejo itu adalah Kecamatan Miri yang paling ujung utara. Pemirsa, MTA Cabang Miri 1 ada kegiatan Satgas yang sekarang ini Satgas diampu oleh Saudara Sugio. Kegiatan Satgas yaitu ada Satgas Upacara, Satgas Doreng, dan Satgas Parkir, serta Satgas Bankom. Semuanya siap melaksanakan tugas. Kegiatan pemuda di MTA Cabang Miri 1 yaitu 1. Mengikuti donor darah yang dilaksanakan di MTA Cabang Miri 1.
kemudian mengikuti pengajian pranikah, kemudian seminar kewirausahaan, serta mengikuti tadabbur alam. Kegiatan pendidikan, MTA Cabang Miri 1 mengadakan TPQ yang dilaksanakan 1 minggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Waktunya jam 15 sampai dengan selesai. Alhamdulillah, TPQ MTA Cabang Miri, santri dan santriwatinya sekarang ini banyak. Alhamdulillah. Maka pengampu atau ustadzah mencapai 11 ustadz dan ustadzah. Para pemirsa, pada waktu pembinaan pengajian MTA Cabang Miri 1, waktu itu pengurus dan peserta pengajian diadakanlah musyawarah, yaitu musyawarah itu menghasilkan ada gerakan menanam pohon. Kemudian dari pengurus menitipkan atau titip para peserta pengajian untuk menanam pohon jati di kebunnya masing-masing, minim 3 pohon, ya 3 pohon jati. Ini untuk persiapan apabila nanti sudah besar, nanti bisa untuk modal membangun majelis. Alhamdulillah, pada waktu itu sekitar tahun 1994. Alhamdulillah, pada waktu itu dari peserta ada yang mewakafkan sebidang tanahnya untuk didirikan gedung majelis. Ya, sekarang yang ditempati ini, bapak yang mewakafkan itu sekarang sudah almarhum. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah setelah diresmikan sebagai cabang MTA Miri, warganya bertambah. Akhirnya yang semula di binaan itu di rumahnya Bapak Suratmin sudah tidak muat. Akhirnya bermusyawarah tahun 1996 mendirikanlah gedung Majelis Tafsir Al-Quran ini. Gedung MTA Cabang Miri dibangun atas kerjasama semua warga. Luasnya 8 kali 15 meter. Terdiri dari 1 aula, 1 kantor, kemudian kamar istirahat ustadz, 1 kamar nafirin, kemudian ruang main anak-anak, dapur, kemudian 6 kamar kecil, tempat parkir dan halaman. Calon cabang Miri 1 itu dulu saudara-saudara kita ada yang mengaji di Gemolong dan sekitarnya, tetapi secara kelompok itu kan sendiri-sendiri mengikuti gelombangnya. Maka pada tahun 1993 saudara-saudara kita yang dari Miri ini bermusyawarah untuk kelompok bersama. Akhirnya dipilihlah satu tempat itu di rumah saya waktu itu mulai tahun 1993, sehingga pada waktu itu disepakati juga bagaimana kalau ini dibikin binaan untuk
awal mula cabang Miri 1 ini. Maka dengan kesepakatan teman-teman kita dibentuklah satu kepengurusan yang waktu itu diketuai oleh beliau Bapak Mulyoto SPDI, sekretarisnya waktu itu Pak Ngatman, bendaharanya Pak Abdul Rahman. Setelah binaan berjalan berapa bulan, maka kita mengajukan pada perwakilan. Disepakati oleh perwakilan itu yang mengisi binaan itu justru dari pusat. Alhamdulillah waktu itu diambil oleh Ustadz Rujio dan didirect oleh Pak Ustadz Sariman waktu itu dari Bubuk. Ya alhamdulillah dari saudara-saudara kita karena semangat giroh untuk belajar bersama dan ingin menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat, yaitu alhamdulillah berjalan dengan istiqomah. Dan kita-kita yang dulunya orang tua kita belum ikut mengaji, kita ajak untuk bergabung. Alhamdulillah banyak orang tua kita yang bisa mengikuti dan akhirnya menambah jumlah warga yang ikut ngaji di binaan itu. Ya karena kita mengenalkan atau mengamalkan hasil kaji yang kita terima dari hasil kaji kita, maka ada satu warga kita yang di RT berapa itu saya lupa, tapi di sebelah dia dalam hidup bermasyarakat dinilai karena mungkin karena beliau-beliau dari Pak RT-nya belum bisa menerima, maka waktu itu diajaklah musyawarah di rumah Bapak RT bersama-sama dengan warga. Nek kowe gelem padha karo mbiyen melu adat tradisi wong kene, mbahmu meninggal, warga kene esok bantu sampean. Nek sampean ora gelem melu aturan warga kene meneh, kuburan dhewe, Mbah. Wah nek jenengan ngoten, Di, pokoknya nek kula kan bali kula mboten saged. Nek ewadene warga mriki mboten purun, mboten napa-napa. Kalau kamu mau ikut bersama dengan apa yang dilaksanakan di RT-nya, maka kamu masih saya anggap sebagai warga. Tapi karena beliaunya ini bersikukuh ingin mengamalkan agama dengan benar, maka beliau tidak mau mengamalkan hal-hal yang mungkin belum ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya itu, sehingga dia dikeluarkan dari perkumpulan RT itu. Sehingga perjalanannya ya dia sendiri di kampung itu bersama istrinya, anaknya, yang anak-anaknya juga ikut ngaji di TPA kita waktu itu. Dengan perjalanan waktu, alhamdulillah dari masyarakat itu sekarang sudah mau menerima, sehingga kalau ada orang punya kerja, ada kematian, beliau ini sudah diundang ikut seperti warga yang lain, sehingga tidak ada masalah kita mengamalkan agama dengan kebenaran Quran dan Sunnah ini. Warga MTA Cabang Miri usahanya atau maisahnya sangat beragam. Ada yang PNS dan pensiunan, kemudian yang kedua usaha PAM mandiri, yaitu Saudara Mulyoto saya sendiri. Yang ketiga pedagang kambing Bapak Tukimin. 4 pengusaha konter HP Saudara Tulus. Pengusaha travel Saudara Muslih. Jasa jahit Suwarni. Kemudian jual bahan jahit Ibu Maryati. Tukang kayu Saudara Wardoyo. Jual kerupuk Bapak Sarju. Kemudian jual kelontong Ibu Nasih. Nasi goreng, jual nasi goreng Mas Bejo. Jual kelontong Ibu Sutin. Kemudian jasa laundry Irnawati. Beli jual rosok Saudara Subur. Dan petani, memang ini mayoritas warga MTA Cabang Miri 1 yang diwakili Saudara Mariono.
Perkenalkan, nama saya Rudi Hartanto, Camat Miri, Kabupaten Sragen. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan jajarannya, serta para warga Majelis Tafsir Al-Quran di Kecamatan Miri atas partisipasinya dan kontribusinya, serta kerjasamanya dengan kami yang ada di jajaran kecamatan maupun dengan para stakeholder yang lainnya dalam rangka membina kemasyarakatan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya. Beberapa kegiatan yang sering kami libatkan, misalkan kegiatan upacara, kemudian kegiatan vaksinasi yang tentu saja melibatkan banyak warga dari MTA, kemudian kegiatan relawan atau kegiatan-kegiatan sosial, pembagian sembako dan sebagainya. Kami berharap komunikasi, kerjasama, koordinasi akan terjalin semakin erat lagi, sehingga kehadiran MTA di Kecamatan Miri memberikan manfaat, kemaslahatan bagi masyarakat Kecamatan Miri secara umum. Terima kasih. Untuk keberadaan MTA di wilayah Miri, alhamdulillah cukup membantu pada pelaksanaan kegiatan kepolisian, khususnya pada saat terjadinya adanya bencana alam, sehingga dari Satgas MTA sendiri juga sangat membantu. Yang dilaksanakan bersama MTA, kebetulan kami juga pernah bersama melaksanakan kegiatan pada saat itu ada orang tenggelam di Waduk Kedungombo, sehingga dengan jangka waktu yang sangat singkat, Satgas MTA sendiri juga sudah hadir di lokasi sehingga bisa membantu pelaksanaan evakuasi warga yang tenggelam. Harapan ke depan kami sangat mengharapkan untuk kegiatan bersama-sama dari Polsek, dari Koramil maupun kecamatan termasuk Satgas MTA. Seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, kita juga harus siap bersama-sama sehingga tujuan dari kita bisa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat bisa terlindungi dari segala bentuk gangguan maupun adanya bencana alam yang terjadi. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapten Infantri Seroji. Saya sebagai Danramil Miri, yang mana saya jabat Danramil baru 1 tahun dan kondisinya ya alhamdulillah di sini aman. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya MTA, yang mana setiap kegiatan-kegiatan sangat membantu. Kalau kami mengharap mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, mudah-mudahan datangnya MTA ini mudah-mudahan nanti bisa menjadikan masyarakat tidak resah, karena itu sangat membantu setiap kegiatan-kegiatan, apalagi ada kejadian-kejadian. Saya pengalaman kemarin termasuk yang di Kali Jambi, walaupun saya baru pertama kali dan sangat solid sampai hasilnya memuaskan. Nggih, nderek nempangaken kula nami Wariman, Dukuh Kropak, RT 13 Desa Sunggingan. MTA di Sunggingan baik, Mas. Dalam arti bisa membaur dengan masyarakat, warganya juga bisa diterima. Banyak kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat di sekitar sini. Untuk MTA mudah-mudahan selalu tetap berjalan dalam arti menyiarkan agama syariah kepada masyarakat, agar masyarakat ini sadar tentang agama dan juga bisa memberikan pencerahan untuk kesemuanya, karena selama ini masyarakat Desa Sunggingan masih sangat awam tentang pendidikan agama, gitu, Mas. Para pemirsa, harapan ke depan
warga MTA Cabang Miri 1, yaitu dakwah diterima masyarakat luas. Kemudian yang kedua, berdirinya cabang-cabang MTA di wilayah Kecamatan Miri. Kemudian yang ketiga kalinya, warga dapat beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pemirsa, sekilas informasi MTA Cabang Miri 1. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.